Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bersama saya Adi Setiawati di program Mojok Tribun Jambi nih Tribuners. Nah kali ini saya tidak sendiri nih Tribuners, saya ditemani sama Bang Dedi Rahman. Halo Bang Dedi. Halo, Assalamualaikum Tribuners. Bang Ro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah dalam program Mojok kali ini Tribuners, kita akan membawakan tema persiapan KPU Tanjung Jabung Barat menjelang pemilu 2024 nih Tribuner. Sudah sama Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Halo Bang Rum, sapa dulu Bang. Halo Mbak De, selamat siang Mbak De. Halo Mas Baik. Dedi, Mas Dedi Halo, Rahman. Bang. Ya, Ya, itu terima juga kasih, Bang. Tribunes yang penggemar dari Pojok Tribun Jambi. Nah, Siap. terima kasih nih Bang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya nih Bang di KPU kan lagi apa? Lagi sibuk banget nih Bang ya. Oh iya, ya. Karena kita ada Sehat nih Bang. beberapa tahapan sekarang ini kan yang sedang kita jalani gitu kan. Pasca Nah, sehat. penetapan DCS ya, Bang? Iya, apakah penetapan CS gitu kan? Oke. Kabarnya gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah Mbak De sehat Mbak De. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kan ada masuk rangkaian-rangkaian nih Bang ya. Udah banyak nih yang sudah dilewati nih. Apa aja nih Bang mungkin yang sudah dipersiapkan KPU Kabupaten Tanjung Barat nih Bang? Terima kasih Mbak Ade, uh, Mas Edi Rahman, dan teman Tribunes ya. Mungkin untuk persiapan KPP Tanjung Barat tentu melalui jadwal-jadwal tahapan yang ada. Artinya semenjak pemerintah sudah menetapkan pemilu ditetapkan 14 Februari 2024, tentunya kita ada berbagai persiapan-persiapan yang dilakukan, salah satunya KPU setelah menentukan PKPU ya, PKPU Ya. 3, dan juga jadwal dan tahapan. Dari jadwal tahapan itulah salah satunya runutan kita ke. Artinya kita KPU Kabupaten Tanjung Jabung terus sudah melakukan persiapan untuk menghadapi tahapan yang ada. Salah satunya kita sudah membentuk badan ad hoc ya, mulai Oke. dari tingkat kecamatan BPK dan tingkat desa PPS itu kan. Dari 13 kecamatan dan 134 desa untuk di PPS. Oke. Nah, pada badan ad hoc kita lah, inilah perpanjangan tangan kita di kabupaten untuk menjalankan setiap tahapan-tahapan yang ada untuk pemilu. Oke. Bang, kalau saya mau ke tahapan yang baru saja berlangsung itu ya, penetapan DCS, daftar calon sementara. Dari situ kan bisa kita lihat ada 16 parpol ya, Bang ya, yang ikut serta di Pileg 2024 di Tanjung Jabung Barat ya. Iya, jadi Ya, dari 17 partai politik itu kita ada satu partai politik yang memang TPS ya, tidak berrepresentasi karena tidak ada oke. bacaleknya. Jadi Bacaleknya, yang oke. ada 16 partai politik Mm. yang kita Nah, umumkan di PCS itu. ya. Nah, ini kan KPU dalam proses menuju DPT, Hmm. DCT maksud saya, kan ada bisa menerima koreksi dari masyarakat, laporan dari masyarakat terhadap bacalek ini. Gitu ya, Bang ya. Oh iya. Aha. Nah, nanti Jadi, bagaimana proses selanjutnya ketika ada laporan dari masyarakat? Apakah itu terkait masalah hukum atau apa gitu, Bang? Bagaimana proses yang akan dilakukan oleh KPU gitu? jadi kita sesuai dengan tahapan setelah pengumuman kita pengumuman daftar calon sementara itu per tanggal 19 Agustus sampai 19 Agustus sampai 23 Agustus gitu kan. 23 Maaf, Agustus. gitu kan. Nah, dan di situ kita ada masukan dan tanggapan masyarakat itu dari tanggal 19 Agustus sampai 28 Agustus. Nah, di tanggapan dan masukan masyarakat itu disitulah nanti kita akan kalau ada tanggapan masuk masyarakat di situ akan kita menindaklanjutin gitu kan dari apa yang menjadi tanggapan dan masukan masyarakat. Artinya uh,
di dalam PKPU juga nantinya kalau memang misalnya tanggapan masyarakat misalnya yang bersangkutan tersangkut hukum misalnya kan, Oke. iya tersangkut hukum, kita akan melihat dari salah aset putusan itu. Kalau memang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, nah, artinya nanti itu memang kita jatuhnya nanti yang bersangkutan statusnya kan TNS itu kan, tidak memenuhi syarat artinya kan. Oh, artinya masih akan ada proses verifikasi lagi laporan yang masuk gitu Bang ya? Oh iya iya betul. Oke. Karena kita nanti ada sini yang namanya kita pencermatan nanti ya, Iya Bang. pencermatan DCT, pencermatan untuk menuju dalam daftar calon tetap gitu kan. Sudah ada laporan atau tanggapan yang masuk Bang? Barangkali? Alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah di hari ketiga memang sesuai dengan berdasarkan dari 3 hari setelah diumumkan di hari kerja itu kita menerima kalaupun ada gugatan gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada gitu kan. Oke, oke, Itu siap. juga untuk yang masukan dari tanggapan masyarakat gitu. Oke. Sebelum ke Ade lagi mungkin satu lagi dari saya mungkin Bang. Eh, Biasa ini kan parpol ya, namanya parpol, dinamika internal mereka itu kan ya kadang naik turun lah ya. Ada caleg yang mungkin tidak puas dengan nomor urut gitu. Nah, ini ranahnya apakah nanti ke KPU atau di parpol itu sendiri untuk menyelesaikannya dulu Bang? Jadi ya terkait yang disampaikan tadi Pak Dari, kalau seandainya kena di regulasi itu di pencermatan nanti di situ tuh nanti partai politik tuh bisa ada tiga kategori yang bisa dilakukan partai politik itu mengubah nomor urut, Urut. dapil ataupun mengganti calonnya, bacaleknya, mengganti bacaleknya dengan persetujuan DPP. Oke. Artinya caleg pun yang sudah ada di DCS ini bisa hilang namanya banyak diganti oleh orang lain gitu Bang ya. Artinya masih Bisa, ada masih bisa, tapi caleg baru. dengan persetujuan dari Ya, DPP. dengan syarat-syarat tadi ya, persetujuan Iya, DPP. betul, betul. Oke, oke. Oke Bang, sip, siap. Barangkali ada mungkin ada yang ingin menambahkan gitu. Mungkin untuk ini Bang, untuk strategi nih Bang, di tahun ini seperti apa sih Bang? Karena kan untuk anak-anak muda itu kan rentan apa namanya ya, golput kali ya. Nah, jadi mungkin strateginya seperti apa Bang? Tentu kita di KPU, khususnya di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terus kita sedang melakukan upaya-upaya ya. Pertama kita dengan peningkatan sosialisasi ya, peningkatan untuk pendidikan pemilih, untuk presentasi pemilih kita, gitu kan. Terutama dengan pemilih-pemilih pemula. Makanya kita ada dan juga kita juga ada apa juga perintah juga ya dari pimpinan untuk pemerintahan pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih yang secara aktif dan sistematis gitu kan. Artinya sosialisasi pendidikan secara aktif dan sistematis ini kan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Salah satunya itu kita implementasikan nanti ini tadi badan-badan ad hoc kita yang di tingkat kecamatan, Kecamatan, oke. desa nanti yang ini yang ikut mensosialisasikan itu. Itu Bang, salah kalau satu kita. kalau berkaca dari pemilu sebelumnya, berapa persen tingkat partisipasi Bang? Kita pemilu sebelumnya 2019 lalu, alhamdulillah kita di masa COVID dengan target persentase itu 70%, alhamdulillah kita persentase kita nyampe 80,2%. 10 berarti di pas nasional tuh Bang ya, ya? Nggak salah ya? Ya Berarti. di kita di KPU Ya, Kabupaten di Jawa Barat kabupaten. persentase pemilihnya itu, alhamdulillah kita melebihi dari target gitu kan. Ya, ya. Dengan kondisi pemilih milenial yang katanya saat ini mendominasi, menjadi tantangan tersendiri lah Bang? Atau seperti apa komposisi pemilih lah di Tanjung Jabung Barat untuk pemilu 2024 ini Bang? Dengan pemilih milenial sekarang memang dari DPT kita memang untuk pemilih milenial ini jumlahnya memang lebih signifikan ya dibandingkan dengan
pemilih seperti yang Gen Z, Gen Ya. X, ataupun yang baby boomer, ataupun lansia, memang di pemilih milenial ini itu jumlahnya sampai 77.000 ya, 407 gitu kan. Jadi jumlahnya mencapai 32% gitu kan. Dari Oke. jumlah di PT kita PT dari 2000 234 200 583 DPT kita. 238.000 sekian Bang ya Iya, di PT. iya. Jadi anak pemilih milenial ini jumlahnya memang cukup ini gitu kan. Ini tuh. Mungkin ada eh, apa ya, ada cara-cara tersendiri mungkin Bang untuk bagaimana supaya milenial ini mau memilih gitu loh, artinya tidak golput dan berpartisipasi. Apalagi kalau kita lihat milenial berarti kan bisa jadi mereka pemilih pemula gitu loh. Iya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, artinya di kami di KPU, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami selalu bagaimana pola-pola kami, inovasi-inovasi yang kami lakukan yang mendekatin pemilih-pemilih pemula ini, milenial kan. Mungkin Hmm. kita dengan cara-cara pendekatan, mungkin dengan cara-cara pola milenial juga gitu kan. Nah, inilah pola-pola kita lakukan karena ada beberapa ini ya segmen yang bisa kita untuk menyasar untuk partisipasi pemilih. Misalnya kita terkait dengan apa masuk segmen pemilih pemula, Hmm. perempuan, disabilitas, itu banyak 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 Oke. segmen-segmen itu yang Segmennya ya. kita lakukan gitu kan. Terutama dengan pemilih-pemilih pemula, artinya kita kejar sosialisasi, misalnya kita di kampus-kampus, kita di sini di Tanjung Jabung Barat kan ada nih kampus TAI itu kan. Lalu kita di sekolah yang di SMA yang sederajat, ya mungkin di hari H itu dia umurnya mungkin sudah bisa untuk masuk usia 17 tahun dan mempunyai hak pilih gitu kan. Itulah salah satu kita mensosialisasikan itu. Oke. Oke. Berarti kalau untuk sosialisasi nih Bang, masuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah SMA berarti nih Bang, atau mungkin ada di tempat-tempat lain atau seperti apa Bang? Iya, kita sekarang udah intens kita kan, kita ada sudah ke kampus, ke sekolah kan sosialisasi itu kan begitu juga di teman-teman kita ad hoc di tingkat kecamatan. Sekarang ini sudah mulai menyasar itu. Ya salah satunya ya pemilih-pemilih pemula itu gitu kan. Nah, di pemilih disabilitas, perempuan itu kan banyak-banyak segmen Segmen. yang bisa kita lakukan. Nah, kalau untuk menangani kendala nih Bang, ini dari KPU seperti apa nih Bang? Kan kendala tahun lalu nih Bang, berkaca dari tahun lalu, untuk tahun depan ini seperti apa nih? Ya, alhamdulillah ya. Kalau terkait dengan kendala, kurasa relatif ya, karena KPU ini kan apa yang kita kan sudah sesuai dengan jadwal tahapannya itu kan. Artinya kalau terkait dengan kendala, mungkin pemilu yang lalu 2019 lalu mungkin lebih ini ya, karena di situ kita ada asa COVID gitu ya. COVID itu kan sementara untuk kita alhamdulillah pemilu 2024 ini kan pemerintah kan sudah ya jago COVID itu artinya mungkin lebih ini ya lebih agak kurang lah gitu kan itu hal-hal yang tapi terkait terkait kendala-kendala yang sifatnya pengamanan apa itu alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjalan lancar. Oke. Bang, kalau dari jumlah TPS Bang dan sebarannya seperti apa Bang? Ya. Jumlah jumlah TPS kita dan sebarannya seperti apa? Terus juga mungkin Abang bisa ceritakan di mana sih TPS terjauh di Tanjung Jabung Barat itu yang aksesnya secara akses tidak gampang gitu lah. Mungkin Betul. kendala geografis gitu kan. Eh, kita untuk TPS kita sudah di 5 April ya, di 5 April 2023 yang lalu kita sudah menetapkan TPS itu sejumlah 1020 gitu kan. 1020 TPS untuk Tanjung Jabung Barat dengan TPS regulernya itu 1018 dan TPS lokasi khusus itu ada 2 TPS itu kan. Jadi TPS lokasi khusus ini yang di lembaga terkait itu kan. Lapas, oke. Nah, di lapas itu kan.
Mungkin terkait dengan mungkin dipertanyakan Pak Adi tadi, mungkin yang TPS yang jauh gitu kan. Tahu. Ya. Kita banyak ada di sini kan. Malah itu yang kita ada di daerah Kecamatan Rendah Mendalu itu, kita ada di Muara Danau itu ada 4 TPS di sana itu. Sementara itu lokasi warga pemilih yang ada di namanya itu Ulu Pengabuan. Namanya Ulu Pengabuan itu, kalau mau ke TPS itu jaraknya itu bisa perjalanan mau nyampe 4-5 jam. Karena ada jalan mutar. Jadi Nah, dari Simpang Rambutan, dari Ulu Pengabuan itu dia keluar ke Batang Asam, dari Batang Asam dia ke Tukal Hulu, ke Merlung, langsung ke Renang Mendalu, ke tujuan TPS-nya di Muara Danau itu. Artinya dia jalan mutar itu nyampe 4 jam itu kan. Sementara kalau jalannya itu bisa tidak terlalu jauh, cuman 20 kilo, cuman jalannya melalui jalan hutan belantara gitu. Dan hutan belantara, sementara malah ada itu motor, misalnya jangankan mobil, motor saja sulit untuk melalui, apalagi mobil. Karena motor itu kalau hujan pas segala itu malah digotong gitu kan. berarti Itulah bagaimana salah satu kendalanya. KPU bisa eh, meyakinkan agar masyarakat mau memilih di TPS-TPS yang jauh gitu bang? Artinya supaya eh, tingkat partisipasinya ya tinggi gitu di TPS-TPS seperti itu. Makanya tadi nih salah satu kan sasaran kita tentu kita meningkatkan sosialisasi rutin kita ke masyarakat gitu kan. Salah satunya di wilayah-wilayah yang terpencil itu. Kita mengingatkan kepada mereka kan tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka waktu di hari H gitu kan. Nah itu salah satu upaya-upaya kita gitu kan. Mungkin kita mengadakan bagaimana kita selain itu kita juga melakukan intens komunikasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait, mungkin di perangkat desa sana, di Oke. tokoh-tokoh masyarakat sana, kita selalu intens berkomunikasi, artinya untuk mengajak, ayo jangan golput gitu kan. Ya, bang, ada cerita unik nggak sih bang untuk TPS-TPS terisolir ini bang? Jangan-jangan masyarakatnya nggak tahu siapa caleg mereka gitu loh. Jadi udahlah asal coblos gitu, asal combleng gitu. Ada nggak cerita-cerita itu? Karena saya curiga jangan-jangan Ya, caleg pun nggak masuk ke sana gitu loh. ya. Ya kadang ada juga cerita-cerita unik seperti itu kan. Karena eh, ya kita tidak menutup kemungkinan ya, kan ada Hmm, juga pemilih-pemilih itu ya tidak semuanya, pasti sedikit banyak itu ada mereka yang mungkin tidak bisa baca membaca tulis. Ya, begitu itu kan, tidak bisa membaca gitu, sementara dia tidak tahu nih kan, wah ini apa gitu kan, siapa di nomor berapa itu kan, namanya apa tidak tahu itu kan. Nah, itu. Jadi kesulitannya seperti itu kan, kadang mereka udah masing coblos, mungkin itu kan. Tapi alhamdulillah lah kita di KPU, kita penyelenggara, kita selalu mensosialisasikan bagaimana kita memudahkan masyarakat untuk bisa memilih. Baik itu mungkin dengan makanya tadi ada beberapa segmen kita atau kan pemilih disabilitas mungkin ya kan, aktivitas. yang apa kita selalu pendekatan gitu. Oke. Kalau untuk tambahan TPS nih Bang, ada nggak sih Bang tahun ini? Enggak ada, karena kita sudah menetapkan itu kan. Kita sudah menetapkan di cara kita ada nama TPS itu jumlahnya sudah di 1020 itu. Oke, Tapi belum tahu baik. lagi nanti ke depan itu kan. Berubah. Oke, oke. Kalau untuk ada masyarakat yang mungkin tidak di Kabupaten Tanjung Barat nih Bang, nah itu kan agak susah ya Bang ya, untuk kembali ke Kabupaten Tanjung Barat untuk nyoblos, mungkin entah kesibukan-kesibukan, mungkin bisa nggak sih Bang untuk nyoblos di daerah mereka di luar Tanjung Barat gitu? Ya, bisa. Nah, jadi kita di sini ada yang namanya pindah milih ya. Pindah milih itu artinya masyarakat ini tentu kita uh, bisa menggunakan hak pilih dia.
walaupun dia tidak di tempat TPS yang disesuai dengan domisilinya, artinya mereka juga bisa bisa ikut memilih gitu kan. Nah, itu dengan pindah milih. Tapi untuk pindah milih kan ada memang persyaratan-persyaratan untuk pindah milih itu gitu kan. Nah, mungkin untuk 30 hari sebelum hari pemungutan Hari-hari suara, ya. misalnya kan pemungutan paling lambat itu tanggal 15 Januari 2024 itu kan, artinya 30 sebelum hari pemungutan suara itu, itulah mungkin salah satunya mungkin yang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau menjalani rawat inap, mungkin itu salah satu mungkin mereka tidak bisa itu jobos itu kan, atau tugas belajar mungkinnya kan, pindah domisili, tertimpa bencana, itu kan salah satu mungkin alasan pindah milih. Dan juga pengurusan terkait 7 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu di 7 Februari 2024 itu uh, persyaratan untuk pindah milih juga bisa dilakukan, mungkin karena mungkin ada pengurusan apa pemilih-pemilih yang sakit misalnya kan, yang tertimpa bencana, ataupun yang menjadi tahanan itu kan, ataupun yang menjalankan tugas itu. Mungkin itu kriteria. Untuk caranya itu seperti apa tuh Bang? Caranya itu artinya kita sama kayak dia di hari H itu gitu kan, untuk Pemda itu nanti kan. Cuma nanti ada mungkin konsekuensinya mungkin dari beberapa surat suara yang kita terima. Jadi pindah memilih itu nanti mungkin ada beberapa surat suara yang kita terima gitu kan. Jadi tidak, misalnya ada 5 surat suara, mungkin tidak 5 surat suara. Kita lihat nantinya kan kategori pindah milihnya apa. Misalnya dia pindah milihnya ke kabupaten kota lain di luar provinsi misalnya kan, di kabupaten kota provinsi mungkin dia nanti dia cuma dapat satu surat suara untuk ialah surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden gitu kan. Berarti udah tidak ada lagi nih Bang ya alasan-alasan tidak menggunakan hak pilihnya nih Bang. Nggak ada lagi. Nah malah nanti kita di hari H juga itu namanya ada DPK, daftar pemilih khusus nanti kan. Daftar pemilih itu pas di hari H nanti. Di hari H nanti cukup dengan membawa KTP elektronik. Ya. Okay. KTP elektronik. Jadi itu untuk kasuistis ya Bang ya, membawa KTP elektronik mereka bisa Iya, gitu ya. itu masuk di data pemilih khusus itu nanti dengan khusus di pas di hari H. Oke. Ini mungkin sudah di bagian-bagian akhir kita nih Bang. Iya. Jadi sekarang pasti aktivitas di KPU makin padat sekarang Bang ya. Oh iya gitu. Gimana? Komisioner dilarang sakit nih Bang. Iya, dilarang sakit komisioner nih. Apa resep Abang nih sama kru sama tim ini supaya tetap prima ini menjelang mendekati waktu pemilihan ini? Ya, ya, biasanya ya pertama ya tentu kita menjaga kesehatan lah ya, itu yang pertama. Yang kedua ya kita kerja itu ya bawa enjoy gitu, kita bawa enjoy saja gitu kan. Kita ikutin regulasinya, ikutin relnya, ikuti tinta perintah atasan pimpinan, udah gitu kan. Oke. Tapi Harus sebagai happy Bang ya. Ya, Harus happy Bang ya. ya harus happy. Di KPU itu harus happy. ya, Kalau ada bawa stres, itu stres memang itu kan. Karena di KPU ini beda kita di penyelenggara nih. Di KPU ini kan hari kalender, bukan hari kerja gitu kan. hari kalender, Hari kalender. hari terus semua tuh. Iya, jadi hari kalender itu kita jadwalnya, jadwal tahapannya ada itu nggak tahu pas itu tanggal merah ataupun hari Minggu pas jadwal tahapannya harus kita laksanakan gitu kan. Nah, maka kadang kita kalau ada kegiatan-kegiatan menggunakan stakeholder itu kan yang eksternal itu mereka, wah ini KPU mengundang pas hari libur, hari Minggu. Nah itulah salah satunya itu karena kita di hari kalender ya jadwal itu. Tapi sebagai komisioner yang sudah di periode kedua pasti sudah berpengalaman lah Bang. Saya sudah bisa memahami sama ini untuk menjalani tugas-tugas ini gitu Bang ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu yang paling penting. Oke, Mbak Ade mungkin ada lagi silakan. Sebelum kita tutup nih Bang, mungkin satu pertanyaan lagi nih Bang. Nah, untuk target partisipasi nih Bang, untuk tahun ini seperti apa dan mungkin kondusivitasnya nih Bang, pemilu 2024?
Kalau untuk target, insya Allah kita tentu untuk pemilu 2019 lalu kan kita mencapai 80,2 ya, persen persentase pemilih kita gitu kan. Dan itu kan di masa COVID gitu kan. Ya, untuk sekarang ini mungkin ya kita target kita mungkin bisa melebihi dari itu atau yang minimal kita sama lah gitu kan. Sama, tapi bisa melebihi dari target itu. Mudah-mudahan lah gitu kan. Mohon doanya, dukungannya gitu. Ya, Ini memang untuk paling banyak milenial, Bang ya? Oh ya, kalau milenial kita mencapai 32% milenial kita dari Hmm, jumlah tuh, ini gitu. jangan golput-golput lagi gitu, Bang ya. Oh jangan golput itu kan. Sudah ada antisipasi nih kalau Iya, jauh tetap bisa gunakan hak pilih. iya gunakan hak pilihnya gitu. Baik, terima kasih Bang Rum Iya, sudah menyempatkan sama-sama. ngobrol di program terima Mode kasih Tribun Bang. Jambi sama Tribuners juga. Iya. Ya, kami juga terima Sibuk-sibuknya. kasih. Nah, Mbak Ade, Mas Adi, terima Ya, kasih atas waktu dan kesempatannya. oke. Sehat-sehat terus Bang Rum ya. Amin, alhamdulillah, mohon doanya, Mbak Ade, Mas Oke, Adi. baik. Terima kasih Tribuners yang sudah bergabung dalam program Mojok Tribun Jambi. Dan aku Ade Setiawati dan Bang Dedi Rahman pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Ege. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Ade. Makasih Bang, makasih Bang.